Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullahi tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang terhormat Ustadzah Elvira Zulfida selaku Kepala Sekolah SDIP Tunas Bangsa yang kami hormati dan senantiasa kami harapkan arahan serta bimbingannya. Yang kami hormati segenap Dewan Asatidah SDIP Tunas Bangsa, dan tidak lupa kepada segenap ayah, bunda, serta ananda sekalian yang kami hormati. Marilah pada kesempatan kali ini kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita atau aktivitas-aktivitas kita dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, menjadi sesuatu yang biasa dilaksanakan pada hari atau tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari Raya Kurban atau hari Raya Idul Adha. Hal ini mengacu kepada sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui sebuah mimpi untuk mengorbankan putranya Ismail dengan cara menyembelihnya. Putra yang selama ini sangat dinantikan dan sangat dicintai disuruh untuk dikorbankan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 2 sampai ayat 7, yang mana kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail di situ diterangkan. Dari peristiwa itu diambil pelajaran ataupun diambil hukum oleh umat Islam, yaitu hukum berkorban atau syariat berkurban, yang mana sering dilakukan pada saat hari raya Idul Kurban atau pada saat tanggal 10 Dzulhijjah ini. Adapun hukum melakukan kurban yaitu sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang mendekati wajib. Jadi berkurban itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Adapun hewan yang digunakan untuk berkurban
ada beberapa hewan yang dapat digunakan untuk berkurban. Salah satunya yang menjadi syarat yaitu yang termasuk dapat digunakan untuk berkorban diantaranya yaitu ada unta, sapi, kerbau, dan domba atau kambing. Dari masing-masing hewan tersebut ketika dijadikan kurban juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan. Di antaranya umur hewan tersebut harus memenuhi umur yang sudah disyariatkan atau yang sudah diatur dalam syariat agama Islam. Umpamanya kita berkorban sapi harus mencapai umur yang telah ditentukan. Adapun umur-umur hewan yang sudah ditentukan diantaranya unta harus minimal sudah berumur 5 tahun. Sapi, jika kita berkorban sapi tersebut sudah berumur 2 tahun atau masuk ke 3 tahun. Jika kita berkorban dengan kambing tersebut atau domba tersebut harus berusia 1 tahun. Nah, dari semua syarat tersebut juga masih ada syarat yang harus dipenuhi dari hewan yang digunakan untuk berkorban. Di antaranya hewan tersebut harus sehat. Hewan yang dijadikan kurban harus gemuk, tidak cacat, tidak kurus dan sebagainya. Itu syarat yang harus dipenuhi untuk berkorban. Berkurban sendiri ada 2 macam ya. Berkurban yang biasa atau kurban hari raya Idul Adha dan juga kurban nazar ya, di mana ada perbedaan di dalamnya. Di antaranya perbedaan itu mengenai daging korban itu sendiri yang harus diperhatikan oleh orang yang mengerjakan kurban, karena banyak yang keliru dalam hal ini ketika seseorang berkorban nazar tetapi kurang tepat atau salah dalam melaksanakannya. Nazar sendiri adalah kurban yang wajib. Pada dasarnya korban yang seperti disebutkan tadi adalah korban sunnah, tetapi kalau korban itu korban nazar, hukumnya menjadi wajib dikerjakan. Jadi orang yang berkorban wajib atau berkorban nazar, dari segi dagingnya orang tersebut atau keluarga tersebut tidak diperbolehkan mengkonsumsi sama sekali. Nah, itu yang kadang menjadi permasalahan ya. Tetapi jika orang tersebut berkorban biasa ataupun korban hari raya Idul Adha, itu tidak masalah orang tersebut atau keluarga tersebut mengkonsumsinya ataupun memakan daging hewan korban tersebut. Tetapi sekali lagi, jika korban itu korban nazar, harus diingat bahwa orang yang berkorban ataupun keluarga yang berkorban tidak diperkenankan untuk memakan daging hewan korban tersebut. Itu salah satu perbedaan yang harus diperhatikan. Sedangkan perbedaan yang lain jelas pada niatnya. Niat hewan korban yang disembelih untuk nazar dengan korban Idul Adha jelas beda. Adapun waktu penyembelihan hewan kurban yaitu dapat dilakukan di hari raya tersebut atau tanggal 10 Dzulhijjah, dan di hari-hari yang lain ataupun di hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah masih diperkenankan untuk melaksanakan hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi tidak hanya dilakukan dalam hari itu. Jadi penyembelihan hewan kurban ada 4 hari waktu yang dapat digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Adapun hikmah dari pelaksanaan kurban di hari raya Idul Adha, di antaranya yang pertama, 1, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mengenang peristiwa yang pernah dialami oleh
Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai syiar agama Islam. Yang keempat, sebagai empati atau rasa berbagi kepada sesama. Dan adapun hikmah-hikmah yang lain dapat kita lihat, yaitu untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam itu sendiri. Karena dalam ibadah kurban itu sendiri melibatkan beberapa orang dalam pelaksanaannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu karena keterbatasan dari kami pribadi, dan apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siswa-siswi SDIP Tunas Bangsa yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya, Ustadzah Siti Maulah, akan berbagi cerita tentang tata cara ibadah haji atau manasik haji. Tata cara ibadah haji: yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf di Ka'bah, yang keempat sya'i, yang kelima tahallul. Ihram adalah nama yang diberikan dalam keadaan dimulainya ibadah haji. Untuk selanjutnya, doa niat ihram. Nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Dan selanjutnya wukuf di Arafah. Wukuf ialah berdiam diri, banyak berdoa, berzikir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah malam hari. Di tempat inilah kita sambil mencari batu kerikil untuk melempar jumroh, ula, wusto, dan aqobah. Setiap kali kita mau melempar jumroh, sambil membaca doa Bismillahi Allahu Akbar sampai diulang 7 kali. Tawaf di Ka'bah. Tawaf ialah berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Di putaran kedua, tangan menunjuk sambil berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Dilanjutkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah selesai tawaf, jamaah melakukan sholat 2 rakaat di depan makam Nabi Ibrahim. Setelah selesai sholat jamaah, dilanjutkan atau disunahkan minum air zam-zam. Doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da' wa saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sa'i adalah berlari-lari dari bukit Sofa ke Marwah
sebanyak 7 kali sambil membaca doa, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajja baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Setelah selesai dilanjut tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut bagi laki-laki. Bagi perempuan hanya memotong rambut seruas jemari. Demikian rangkaian atau tata cara melaksanakan ibadah haji. Semoga kita, ayah bunda dan keluarga mendapat kesempatan pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Sebagai penutup, mari kita nyanyi bersama-sama dengan judul Saya Mau ke Mekah. 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, sambil melempar jumroh, ula wusta Aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, kasihnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.